Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Nur Mufaatun NIM 195221062, Mila Ardini 195221075, Anissa Berliana Larasati 195221081, dan Muhammad Ahlan Wahid Tarmizi 195221083, Niken Setioningrum NIM 195221089, dan Salman Nujulma NIM 195221102. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis laporan keuangan syariah atau BMT. Definisi koperasi. Istilah koperasi berasal dari kata ko atau bersama dan operation atau usaha, yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya terdapat dasar hukum. Dilihat dari usahanya yang dijalankan bersama-sama, koperasi identik dengan persekutuan atau syirkah. Syirkah disyariatkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi atau bisnis mampu dijalankan melalui usaha perseorangan. Dan dasar hukum yang terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 12 yang artinya, maka mereka telah bersekutu dalam yang sepertiga. Selanjutnya terdapat asas koperasi. Dalam peraturan perundang-undangan selalu ditegaskan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan. Dengan kata lain, segala pemikirannya tentang kekeluargaan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang semata-mata tidak hanya memandang kebutuhan materi sebagai tujuan aktivitas ekonominya. Karena bagaimanapun, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan sikap saling bekerja sama. Karena itu, melalui pendekatan kekeluargaan tersebut, diharapkan apa yang menjadi kebutuhan para anggota dipenuhi secara maksimal. Lanjut, terdapat fungsi dan peran koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kelebihan badan usaha koperasi. Yang pertama, sebagai gerakan ekonomi kerakyatan, persyaratan pendirian koperasi relatif mudah. Yang kedua, usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan kepada anggotanya saja, tapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, usaha dapat dijalankan berdasarkan atas asas kekeluargaan sehingga memiliki ikatan kerjasama yang kuat. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan anggota dengan tetap memperhatikan aspek sosial. Yang terakhir, pembagian sisa hasil usaha tidak hanya ditentukan berdasarkan modal, melainkan tingkat partisipasi atau jasa usaha dari anggotanya. Selanjutnya terdapat kekurangan badan usaha koperasi. Yang pertama, keterbatasan modal membuat koperasi tidak bisa berkembang secara pesat. Yang kedua, kurangnya perhatian terhadap aspek keuntungan menyebabkan koperasi kurang diminati. Yang ketiga, sifat keanggotaan yang sukarela menyebabkan manajemen koperasi tidak efektif. Yang terakhir, koperasi cenderung bersifat eksklusif jika dibandingkan badan usaha lainnya. Definisi syirkah. Syirkah atau musyarakah secara harfiah berarti percampuran atau bercampurnya salah satu dari kedua harta dengan lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Menurut para fuqaha,
Syirkah adalah akad antara dua orang atau lebih yang berserikat untuk bertasaruf dalam hal modal dan keuntungan sesuai kesepakatan. Landasan syirkah. Dasar hukum akad persekutuan atau syirkah terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu yang pertama, pada Quran Surat An-Nisa ayat 12 yang artinya, maka mereka telah bersekutu dalam yang sepertiga. Kemudian pada Quran Surat Shad ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu, sebagian mereka berbuat zalim dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan hanya sedikitlah mereka ini. Kemudian terdapat juga pada salah satu hadis yang bunyinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati. Jika seseorang mengkhianati, maka Allah keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Kemudian rukun dan syarat syirkah. Yang pertama, masing-masing pihak yang berserikat memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum atas nama persekutuan dengan izin pihak lain. Segala akibat dari tindakan tersebut, baik keuntungan maupun kerugian, akan ditanggung secara bersama-sama. Yang kedua, sistem pembagian keuntungan harus ditetapkan dengan jelas, baik dari segi nisbah atau persen maupun periode pembagiannya, misalnya 60%, 40%, 30%, atau 70% dalam periode triwulan atau per tahun, dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, sebelum dilakukan pembagian, seluruh keuntungan yang didapat menjadi milik bersama. Kemudian ada pembagian syirkah. Yang pertama ada syirkah amlak, merupakan persekutuan orang atau lebih dalam kepemilikan harta yang diperoleh tanpa melalui akad syirkah. Syirkah amlak ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada syirkah amlak ijbariyah, yaitu syirkah antara dua syarik atau lebih yang terjadi karena peristiwa alami secara otomatis seperti kematian. Di dalam syirkah amlak ini disebut ijbari atau paksa karena tidak ada upaya dari para syarik untuk mewujudkan peristiwa atau faktor yang menjadi sebab terjadinya kepemilikan bersama. Misalnya, kematian seorang ayah merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian harta di antara ahli waris. Kemudian ada syirkah amlak ikhtiari. Contoh dari syirkah ini adalah hal akad hibah, wasiat, dan juga pembelian. Di dalam syirkah amlak ikhtiari ini tidak terkandung akad wakalah dan juga akad wilayah atau penguasaan dari salah satu syarik kepada syarik yang lainnya. Dan ada syirkah uqud, di mana merupakan syirkah bentuk persekutuan di antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Nah, syirkah uqud ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ada syirkah mufawahah, yang kedua ada syirkah inan, yang ketiga ada syirkah abdan, dan yang keempat ada syirkah wujuh. Selanjutnya adalah usaha yang dikembangkan dalam BMT. Nah, di sini sebagai contoh kita mengambil kegiatan pada BMT Amanah Ummah, yang dimana kegiatannya meliputi 1. Menggalang dan menghimpun dana yang dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha anggota. Yang kedua, memberikan pembiayaan kepada para anggota sesuai standar kelayakan. Yang ketiga, mengelola usaha simpan pinjam secara ihsan sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan. Nah, di sini BMT Amanah Ummah juga mengembangkan kegiatan sosial yang meliputi memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meringankan beban ekonomi dengan tidak mengambil keuntungan finansial. Kemudian, yang kedua, memberikan bantuan berupa pinjaman untuk kegiatan non-produktif seperti biaya berobat, biaya sekolah, dan yang lainnya. Selanjutnya ada pedoman laporan keuangan koperasi. Pedoman pelaporan keuangan koperasi yang didasarkan pada standar akuntansi adalah dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap koperasi, sehingga di sini dapat terbentuk laporan keuangan sistematis dan sesuai prinsip yang berlaku.
Pedoman ini bertujuan untuk menjadi acuan baik dalam pembinaan maupun penilaian pelaksanaan kinerja badan usaha koperasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan adanya standar akuntansi khusus untuk koperasi, diharapkan akan lebih meningkatkan partisipasi anggota karena masyarakat atau anggota lebih mampu memprediksi kinerja koperasi dan sekaligus merasakan adanya transparansi dalam pengelolaan kegiatan usahanya. Kemudian tujuan laporan keuangan koperasi. Yang pertama, mengetahui manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota koperasi. Kemudian, mengetahui prestasi keuangan koperasi selama satu periode dengan sisa hasil usaha dan manfaat keanggotaan koperasi sebagai ukuran. Yang ketiga adalah untuk mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi, kewajiban dan kekayaan bersih dalam suatu periode, dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan bukan anggota. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui informasi penting lainnya yang mungkin memengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi. Kemudian karakteristik laporan keuangan koperasi menurut PSAK nomor 27 tentang akuntansi koperasi tahun 1996. Yang pertama, pengurus bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota setelah sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi. Yang kedua, laporan keuangan koperasi juga merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan koperasi. Yang ketiga, pemakai utama dari laporan keuangan koperasi adalah para anggota koperasi itu sendiri beserta pejabat koperasi. Yang keempat, kepentingan pemakai utama laporan keuangan koperasi yang terutama adalah 1. Menilai pertanggungjawaban kepengurusan koperasi. 2. Menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggotanya. Ketiga, menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggotanya. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya, karya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi. Kemudian karakteristik yang kelima yaitu modal koperasi terdiri dari dipupuk dari simpan pinjam, pinjaman, penyelisihan dari hasil usahanya, termasuk cadangan serta sumber-sumber yang lainnya. Kemudian yang keenam, pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan penyusutan dan juga beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan. Kemudian karakteristik yang ketujuh yaitu keanggotaan pada koperasi tidak dipindah tangankan dengan dalih apapun. Selanjutnya adalah standar akuntansi keuangan koperasi berdasarkan PSAK nomor 27. Yang pertama, laporan keuangan koperasi meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, serta laporan perubahan kekayaan bersih sebagai laporan keuangan tambahan. Yang kedua, perhitungan hasil usaha harus dapat menunjukkan usaha yang berasal dari anggota dan bukan anggota. Kemudian yang ketiga, alokasi pendapatan dan beban kepada anggota bukan anggota pada perhitungan hasil usaha berdasarkan perbandingan manfaat yang diterima oleh anggota dan bukan anggota. Yang keempat, laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi. Dan yang kelima, dalam hal koperasi mempunyai perusahaan dari unit-unit usaha yang berada di bawah satu pengelolaan, maka disusun laporan keuangan konsolidasi atau laporan keuangan gabungan. Nah, basis akuntansi yang disyaratkan dalam menyusun laporan keuangan di sini termasuk koperasi adalah basis akrual. Melalui pendekatan ini, pendapatan dilaporkan pada periode di mana pendapatan diperoleh, sedangkan untuk beban dilaporkan pada periode di mana beban tersebut dialami oleh koperasi. Yang selanjutnya adalah laporan keuangan koperasi syariah atau BMT. Nah, untuk koperasi syariah atau BMT ini memiliki 7 jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Nah, seperti yang kita ketahui, laporan posisi keuangan itu
akan menyediakan informasi posisi keuangan dari suatu perusahaan. Nah, kalau di BMT ini akan menyediakan informasi posisi keuangan dari BMT itu yang terdiri dari aset, liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Kemudian yang kedua ada laporan perhitungan hasil usaha. Nah, biasanya ini tuh disebut dengan laporan laba rugi ya. Jadi laporan yang menggambarkan kinerja keuangan dari BMT. Nah, untuk di BMT ini laporan perhitungan hasil usahanya itu terdiri dari mencakup dari tiga informasi. Yang pertama adalah penghasilan, kemudian yang kedua ada hak simpanan atas bagi hasil, kemudian yang ketiga ada beban. Kemudian yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini seperti yang kita ketahui, laporan yang menyediakan informasi perubahan kas dan setara kas dalam satu periode. Nah, di laporan arus kas ini akan ada arus kas dari tiga aktivitas. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi, kemudian yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Kemudian yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas ini seperti biasanya ya, laporan yang menyajikan perubahan atas akun ekuitas di BMT selama satu periode. Nah, laporan perubahan ekuitas ini mencakup tiga informasi. Yang pertama ada simpanan pokok, kemudian yang kedua ada simpanan wajib, yang ketiga ada modal penyertaan, yang keempat ada dana cadangan, dan yang terakhir adalah sisa hasil usaha. Jadi laporan perubahan ekuitas ini fungsinya itu untuk menilai bagaimana kenaikan atau penurunan modal dari BMT itu selama satu periode. Nah, sebenarnya modal BMT itu sangat dipengaruhi oleh tingkat keaktifan anggota dalam membayar simpanan pokok dan simpanan wajibnya. Laporan keuangan BMT yang kelima itu ada laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Nah, di dalam laporan ini akan menyajikan informasi selisih penghimpunan dana zakat dan penyalurannya dalam satu periode. Jadi laporan sumber dan penyaluran dana zakat itu akan mencerminkan atau menggambarkan aktivitas sosial itu di dalam BMT dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakatnya. Jadi untuk dana zakat itu dihimpun dari pengelola dan anggota BMT dan untuk disalurkan kepada 8 asnaf mustahik. Kemudian untuk laporan yang keenam itu ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Jadi laporan ini akan berupa arus kas, pengumpulan dan penyaluran infak, sedekah, dan wakaf. Untuk yang termasuk dalam kategori dana kebajikan itu ada dana infak atau sedekah, kemudian yang kedua ada dana sosial lainnya, yang ketiga ada denda, yang keempat ada wakaf, yang kelima ada dana amil, kemudian yang keenam ada pendapatan non halal seperti bunga simpanan pada bank konvensional. Kemudian untuk yang terakhir ada jenis laporan yaitu catatan atas laporan keuangan. Jadi untuk catatan laporan keuangan ini bagiannya tidak akan terpisahkan dari laporan keuangan BMT. Jadi laporan ini akan memuat penjelasan mengenai gambaran umum BMT, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan mengenai pos-pos atau akun-akun dalam laporan keuangan, dan akan menyediakan juga informasi penting lainnya. Selanjutnya ada pengguna laporan keuangan. Nah, di sini ada beberapa pengguna laporan keuangan dengan kebutuhan informasi yang berbeda. Untuk yang pertama ada investor. Nah, investor ini membutuhkan laporan keuangan itu untuk membantu mereka dalam menentukan apakah mereka itu harus membeli, menahan, atau menjual investasinya. Kemudian yang kedua ada pemberi dana kort. Jadi pemberi dana kort ini membutuhkan informasi keuangan itu untuk memutuskan apakah dana kort itu dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Untuk yang ketiga ada pemilik dana syirkah temporer. Nah, pemilik dana syirkah temporer ini juga menggunakan
laporan keuangan itu untuk mengambil suatu keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman. Kemudian ada pemilik dana titipan. Untuk pemilik dana titipan ini, mereka tertarik atau membutuhkan informasi keuangan itu untuk memutuskan apakah dana titipan itu dapat diambil setiap saat atau tidak. Kemudian ada pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi mereka itu membutuhkan informasi untuk mengetahui dari mana sumber dananya dan bagaimana penyaluran dananya. Kemudian ada pengawas syariah. Nah, pengawas syariah ini membutuhkan informasi keuangan itu untuk mengetahui kepatuhan pengelola entitas syariah mengenai prinsip-prinsip syariah yang. Kemudian ada karyawan. Nah, karyawan ini membutuhkan laporan keuangan itu untuk menilai kemampuan entitas syariah itu dalam memberikan balas jasanya. Jadi seberapa kemampuan entitas itu dalam memberikan upah bagi karyawan-karyawannya. Kemudian ada pemasok dan mitra usaha lainnya. Nah, mereka itu membutuhkan informasi keuangan untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang itu akan dapat dibayarkan pada saat jatuh tempo atau tidak. Kemudian ada juga pelanggan. Nah, pelanggan ini tentunya untuk mengetahui tentang kelangsungan hidup entitas syariah atau BMT ini. Kemudian ada masyarakat. Nah, masyarakat itu membutuhkan informasi keuangan itu untuk mengetahui tren perkembangan aktivitas atau prospek entitas syariah ini seperti apa. Kemudian yang terakhir ada pemerintah. Nah, pemerintah itu membutuhkan laporan keuangan untuk mengatur aktivitas entitas syariah atau BMT ini. Jadi untuk menilai seberapa pajak yang harus, untuk menghitung itu seberapa besar pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Yang selanjutnya yaitu aspek penilaian kesehatan koperasi. Permodalan. Aspek pertama, penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah atau KJKS atau unit jasa keuangan syariah atau UJKS adalah permodalan. Permodalan yang bersifat finansial merupakan ketersediaan sejumlah dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Penilaian aspek permodalan dilakukan dengan menggunakan dua rasio, yaitu yang pertama ada perbandingan modal sendiri dengan total modal, yang kedua ada rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR. Secara umum, yang pertama yaitu rasio modal sendiri terhadap total modal, yang dimasukkan rasio modal sendiri terhadap total modal yaitu untuk mengukur kemampuan jasa keuangan koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Koperasi akan dianggap sehat dari aspek permodalan apabila nilainya mencapai maksimal 20%. Dikatakan demikian karena apabila telah mencapai nilai tersebut berarti koperasi telah mampu menumbuhkan kepercayaan bagi para anggotanya untuk menyimpan dana koperasi yang bersangkutan. Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap total modal ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0 diberikan nilai kredit 0. Yang kedua itu untuk setiap kenaikan rasio permodalan 1% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 5 dengan maksimum nilai 100. Yang ketiga ada nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor permodalan. Yang kedua ada rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR. Pada lembaga keuangan seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS atau unit jasa keuangan syariah UJKS, koperasi merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal atau modal minimum didasarkan pada risiko aktiva yang dimiliki.
Penggunaan rasio ini dimaksudkan agar para pengelola koperasi tersebut dapat melakukan pengembangan usaha yang sehat serta mampu menanggung risiko kerugian dalam batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh modal yang ada. Pada surat edaran Bank Indonesia, pada sebuah lembaga keuangan akan dikatakan sehat apabila nilai rasio kecukupan modalnya mencapai 8% atau lebih. Artinya, pada aktiva tertimbang menurut risiko harus mampu dijamin oleh modal sendiri atau modal intinya dan modal lain yang memiliki karakteristik sama dengan modal sendiri atau modal pangkal sebesar 8%. Ketentuan ini juga berlaku pada koperasi syariah yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa keuangan. Adapun perhitungan rasio CAR ditetapkan dengan tahapan berikut. Yang pertama ada menghitung nilai modal sendiri dan modal pelengkap yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri dengan cara menjumlahkannya hasil perkalian setiap komponen modal KJKS atau UJKS koperasi yang ada dalam neraca dengan bobot pengukurannya. Yang kedua ada rasio kecukupan modal dihitung dengan cara membandingkan sebuah nilai modal yang diakui dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%. Yang ketiga untuk rasio kecukupan modal lebih kecil dari 6% diberi nilai kredit 25. Untuk kenaikan rasio kecukupan modal 1% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan nilai rasio kecukupan modal 8%. Nilai kredit maksimal 100. Yang keempat yaitu nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor kecukupan modal. Selanjutnya yaitu kualitas aktivitas produktif. Kualitas aktivitas produktif adalah tolak ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan pada aktiva produktif berdasarkan kriteria tertentu. Aktiva produktif merupakan kekayaan tertentu di perusahaan yang diharapkan dapat mendatangkan penghasilan. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 rasio. Yang pertama ada rasio tingkat piutang dan pembiayaan. Yang kedua ada rasio portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko. Yang ketiga ada rasio penyisian penghapusan aktiva produktif terhadap penyisian penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk. Kolektivitas pembiayaan terdiri dari yang pertama yaitu pembiayaan lancar. Pembiayaan lancar itu ada 2, ada akad mudharabah dan musyarakah dan ada akad murabahah, salam, istisna, qard, ijarah muntahiyah, bitamlik dan transaksi multijasa. Akad mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan lancar jika pembayaran pokok atau pelunasan pokok tepat waktu dan atau pembayaran pendapatan bagi hasil di mana rencana pendapatan atau RP sama atau lebih dari 80% penerimaan pendapatan atau PP. Yang kedua ada akad murabahah, salam, istisna, qard, ijarah muntahiyah, bitamlik dan transaksi multijasa. Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan lancar jika masa angsuran bulanan atau angsuran pokok dan atau margin fee tidak terjadi tunggakan angsuran sampai dengan 3 bulan dan pembiayaan belum jatuh tempo. Yang kedua ada pembiayaan kurang yaitu ada 2, akad mudharabah dan musyarakah dan akad murabahah, salam, istisna, qard, ijarah muntahiyah, bitamlik dan transaksi multijasa. Yang akad murabahah dan musyarakah pada pembiayaan kurang lancar, yang pertama ada akad pembayaran bulanan. Pembiayaan untuk akad murabahah dan musyarakah dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 bulan dan atau penerimaan pendapatan bagi hasil di mana RP di atas 30%, PP sampai dengan 80%, PP kurung buka 30%, PP kurang lebih RP kurang lebih
melampaui 80% PP. Yang kedua ada akad pembayaran mingguan. Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 minggu dan atau penerimaan pendapatan bagi hasil di mana RP di atas 30% PP sampai dengan 80%. Yang ketiga ada akad dengan pembayaran harian. Pembayaran harian untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 hari dan atau penerimaan pendapatan bagi hasil di mana RP di atas 30% PP sampai dengan 80%. Yang kedua ada akad murabahah dan salam istisna, qol ijarah mutahiyyah bitamlik dan transaksi multijaha pada pembiayaan kurang lancar. Yang pertama ada akad pembayaran bulanan. Pembiayaan untuk angka tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan, angsuran pokok dan atau margin terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 bulan sampai dengan 6 bulan dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 bulan. Angsuran pokok dan atau margin terdapat tunggakan 3 bulan dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 bulan. Yang kedua ada akad pembayaran mingguan pada akad murabahah salam istisna, qol ijarah mutahiyyah bitamlik dan transaksi multijaha. Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 minggu sampai dengan 6 minggu dan pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 minggu. Terdapat tunggakan 3 minggu dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 minggu. Yang ketiga ada akad pembayaran harian. Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan terdapat tunggakan yang telah melewati 3 hari sampai dengan 6 hari dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 hari atau terdapat tunggakan 3 hari dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 hari. Yang ketiga ada pembiayaan diragukan, akad murabahah dan musyarakah. Yang pertama ada akad pembayaran bulanan. Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan diragukan jika pengambilan pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 bulan sampai dengan 24 bulan atau pembayaran pelunasan. Yang kedua ada pembayaran mingguan. Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok dan pelunasan pokok yang telah melampaui 3 minggu sampai dengan 24 minggu dan atau pembayaran pendapatan. Yang kedua ada yang ketiga ada akad pembayaran minggu harian. Pembayaran untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan dilakukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 hari sampai dengan 24 hari dan atau pembayaran pendapatan. Yang B ada akad murabahah salam istisna, qol ijarah mutahiyyah bitamlik dan transaksi multijaha. Yang pertama ada akad pembayaran bulanan. Pembayaran untuk akad tersebut dikatakan dilakukan jika masa angsuran bulanan terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 bulan sampai dengan 12 bulan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 bulan sampai dengan 2 bulan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 bulan terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 bulan sampai dengan 6 bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 bulan sampai dengan 2 bulan. Yang kedua ada akad pembayaran mingguan. Pembayaran untuk akad tersebut dikatakan dilakukan jika masa angsuran bulanan terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 minggu sampai dengan 12 minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 sampai dengan 2 minggu. Untuk masa angsuran kurang dari 1 minggu terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 minggu sampai dengan 6 minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 minggu sampai dengan 2 minggu. Akad pembayaran harian. Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan dilakukan jika masa angsuran bulanan terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 hari sampai dengan 12 hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 hari sampai dengan 2 hari. Untuk masa angsuran kurang dari 1 hari terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 hari sampai dengan 6 hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 hari sampai dengan 2 hari. Yang keempat ada pembiayaan macet, akad murabahah dan musyarakah. Yang
Yang pertama ada akad pembayaran bulanan. Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 bulan atau pembayaran pendapatan terdapat RP kurang dari 30%. PP lebih dari 3 periode pembayaran. Yang kedua ada akad pembayaran mingguan. Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok dan pelunasan yang telah melampaui 24 minggu atau pembiayaan pendapatan terdapat RP kurang dari 30%, PP lebih dari 3 periode pembayaran. Yang ketiga ada akad pembayaran harian. Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 hari. Yang B ada akad murabahah, salam, istisna, qol, ijarah muntahi bitamli, dan transaksi multi jasa. Akad pembayaran bulanan. Yang pertama ada akad pembayaran bulanan. Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 bulan atau telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau BPUN atau telah diajukan pergantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 bulan terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 bulan. Akad pembayaran mingguan. Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan, angsuran pokok, dan margin terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 minggu atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 minggu atau telah diserahkan kepada pengadilan negeri BPUNN, telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 minggu terdapat tunggakan asuransi yang telah melewati 6 minggu dan atau pembiayaan untuk jatuh tempo telah melewati 2 minggu. Akad pembayaran harian. Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 hari. Yang selanjutnya ada kolektivitas piutang terdiri dari yang pertama pembiayaan lancar. Yang A ada akad murabahah dengan angsuran pokok margin harian digolongkan lancar apabila yang pertama pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad. Yang ketiga, informasi keuangan anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat. Yang ketiga, ada dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengingkatan kuat. Yang B, akad murabahah dengan angsuran pokok margin mingguan digolongkan lancar apabila yang pertama pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad. Informasi keuangan anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat. Yang ketiga, dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengikatan anggunan kuat. Yang ketiga, akad murabahah dengan angsuran pokok margin bulan digolongkan lancar apabila yang pertama, pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan pembayaran akad. Yang kedua, ada informasi keuangannya anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat. Yang selanjutnya, dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengikatan anggunan kuat. Yang kedua, ada pembiayaan kurang lancar. A. Akad murabahah dengan angsuran pokok margin harian digolongkan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 7 hari sampai dengan 14 hari. Yang kedua, informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya meragukan. Yang ketiga, dokumen perjanjian piutang kurang lengkap dan pengingkatan anggunan kuat. Yang keempat, telah terjadi pelanggaran terhadap perjanjian piutang. Yang kelima, terdapat perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan. Yang B, ada akad murabahah dengan angsuran pokok margin mingguan digolongkan kurang lancar apabila yang pertama terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 14 hari sampai dengan 30 hari. Yang kedua, informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya meragukan. Yang ketiga, dokumen perjanjian piutang kurang lengkap dan pengingkatan anggunan kuat. Yang keempat, tidak terjadi pelanggaran terhadap perjanjian piutang. Yang kelima, terdapat perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan
akad merubah dengan angsuran pokok margin bulanan digolongkan kurang lancar. Yang pertama, terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 60 hari sampai dengan 150 hari. Yang kedua, informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya meragukan. Yang ketiga, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengingkatan anggunan kuat. Yang keempat, telah terjadi pelanggaran terhadap perjanjian piutang. Yang kelima, terdapat perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan. Pembiayaan diragukan. Akad merubah dengan angsuran pokok margin harian digolongkan diragukan apabila yang pertama, terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 14 hari sampai dengan 30 hari. Yang kedua, informasi keuangan anggota jika dibutuhkan sulit untuk diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengingkatan anggunan lemah. Yang kelima, telah terjadi pelanggaran yang prinsip terhadap perjanjian piutang. B. Akad merubah dengan angsuran pokok margin mingguan digolongkan diragukan apabila yang pertama, terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 30 hari sampai dengan 90 hari. Yang kedua, informasi keuangan anggota jika dibutuhkan sulit untuk diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengingkatan anggunan lemah. Yang terakhir, telah terjadi pelanggaran yang prinsip terhadap perjanjian piutang. C. Ada akad merubah dengan angsuran pokok margin bulanan digolongkan diragukan apabila yang pertama, terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 150 hari sampai dengan 210 hari. Yang kedua, informasi keuangan anggota jika dibutuhkan sulit untuk diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan anggunan lemah. Yang keempat, telah terjadi pelanggaran yang prinsip terhadap perjanjian piutang. Yang keempat, ada pembiayaan macet. Yang A, akad merubah dengan angsuran pokok margin harian digolongkan macet apabila yang pertama, terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 30 hari. Yang kedua, tidak ada dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan anggunan. Yang B, akad merubah dengan angsuran pokok margin mingguan digolongkan macet apabila yang pertama, terdapat terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari. Yang kedua, tidak ada dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan anggunan. Yang C, ada akad merubah dengan angsuran pokok margin bulanan digolongkan macet apabila yang pertama, terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 210 hari. Yang kedua, tidak ada dokumentasi perjanjian piutang dan pengingkatan anggunan. Untuk memperoleh rasio piutang dan pembiayaan masalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan ditetapkan ketentuan. Yang pertama itu untuk rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan. Yang kedua, mengukur rasio portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengklasifikasikan tingkat keterlambatan ke dalam kelompok. Yang kedua, membandingkan piutang dan pembiayaan bermasalah pada periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan. Yang ketiga, ada menghitung rasio total portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dan dilakukan dengan cara total IRR. Yang ketiga, cara menentukan skor. Tiga, ada rasio penyisian penghapusan aktiva produktif terhadap penyisian aktiva produktif yang wajib dibentuk. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah menyisihkan pendapatannya untuk menutupi risiko aktiva produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan piutang. Yaitu mengenai manajemen. Manajemen adalah suatu metode pengelolaan mengenai bagaimana suatu organisasi mencapai tujuan. Dalam hal ini, konsep syariah yang bersumber pada Al-Quran dan hadis dapat menjadi dasar pengembangan manajemen yang lebih baik untuk suatu organisasi. Terdapat aspek manajemen yang menjadi unsur penilaian kesehatan koperasi, yaitu 1. Manajemen umum, 2. Kelembagaan, 3. Manajemen permodalan, 4.
likuiditas. D yaitu mengenai penilaian efisiensi. Efisiensi adalah kemampuan koperasi untuk menghemat biaya pelayanan terhadap pendapatan yang dihasilkan terhadap jumlah mitra koperasi yang dilayani. Penilaian efisiensi koperasi jasa keuangan syariah didasarkan pada 3 rasio, yaitu yang pertama yaitu mengenai rasio operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto dengan rumus biaya operasional pelayanan dibagi partisipasi bruto dikali 100% dengan bobot nilai 4. Yang kedua yaitu rasio aktiva terhadap total aset dengan rumus aktiva tetap dibagi total aset dikali 100% dengan bobot nilai 4. Yang ketiga yaitu rasio efisiensi staf dengan rumus jumlah mitra pembiayaan dibagi jumlah staf dikali 100% dengan bobot nilai 2. Jadi total bobot penilaian ketiga rasio tersebut yaitu 10, yaitu 1. Mengenai rasio operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto. Perhitungannya yaitu 1. Rasio lebih dari 100 diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 15% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100. Yang kedua, nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian. Contoh perhitungannya yaitu apabila rasio biaya operasional terhadap pelayanan dalam bentuk persen nilainya lebih dari 100 maka tidak efisien. Jika nilainya 85 sampai 100 maka kurang efisien. Jika nilainya 69 sampai 84 maka cukup efisien. Jika nilainya 0 sampai 68 maka efisien. Yang kedua yaitu mengenai rasio aktiva terhadap total aset. Perhitungannya yaitu 1. Untuk rasio lebih dari 76% diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 25% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100. Yang kedua, jika nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian. Contoh perhitungannya yaitu apabila rasio aktiva terhadap total aset dalam bentuk persen nilainya 76 sampai 100 maka tidak baik. Jika nilainya 51 sampai dengan 75 maka kurang baik. Jika nilainya 26 sampai 50 maka cukup baik. Jika nilainya 0 sampai 25 maka baik. Yang ketiga yaitu mengenai rasio efisiensi staf. Perhitungannya yaitu untuk rasio lebih dari 50 orang diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan 25 orang nilai skor ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100. Yang kedua, jika nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian. Contoh perhitungannya yaitu apabila rasio efisiensi staf dalam bentuk persen nilainya kurang dari 50 maka tidak baik. Jika nilainya 50 sampai dengan 74 maka kurang baik. Jika nilainya 75 sampai dengan 99 maka cukup baik. Jika nilainya lebih dari 99 maka baik. Likuiditas koperasi adalah kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Adapun rumusan panduan penilaian kesehatan dari aspek likuiditas. Yang pertama ada komponen kas rasio. Dengan cara kas ditambah bank dibagi kewajiban lancar dikali 100%, sehingga bobot penilaiannya yaitu 10. Yang kedua komponen rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima. Dengan cara total pembiayaan per dana yang diterima dikali 100% dengan bobot penilaian 5, sehingga total bobot penilaian yaitu 15. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas koperasi dilakukan dengan 2 perbandingan yaitu 1. Pengukuran rasio kas terhadap dana yang diterima.
Rasio kas yaitu perbandingan antara jumlah kas yang tersedia dengan jumlah kewajiban yang harus segera dibayarkan. Kas merupakan alat likuid yang segera dapat digunakan, misalnya uang tunai atau uang yang tersimpan di lembaga keuangan syariah untuk dapat diambil setiap saat. Contoh perhitungannya yaitu rasio kas dengan persentase lebih dari 14 dan kurang dari 56, maka nilai kreditnya 25 dan bobot 10% dengan skor 2,5. Kriterianya tidak likuid. Untuk rasio kas dengan persentase 14-20 dan 46-56 dengan nilai kredit 50 dengan bobot 10%, maka skor 5 dengan kriteria kurang likuid. Untuk rasio kas dengan persentase 21-25 dan 35-45 dengan nilai kredit 75 dan bobot 10%, maka skornya 7,5 dengan kriteria cukup likuid. Sedangkan rasio kas dengan persentase 26-34 dengan nilai kredit 100 dan bobot 10%, maka skornya 10 dengan kriteria likuid. Yang kedua, pengukuran rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima. Rasio pembiayaan yaitu perbandingan antara total pembiayaan terhadap dana yang diterima. Dengan perhitungan rasio pembiayaan dengan persentase kurang dari 50 dengan nilai kredit 25 dan bobot 5%, maka skor 1,25 dengan kriteria tidak likuid. Rasio pembiayaan dengan persentase 51-75, nilai kreditnya 50 dengan bobot 5%, maka skornya 2,50 dengan kriteria kurang likuid. Dan rasio pembiayaan dengan persentase 76-100 dengan nilai kredit 75 dan bobot 5%, maka skornya 3,75 dengan kriteria cukup likuid. Sedangkan rasio pembiayaan dengan persentase lebih dari 100, maka dengan nilai kredit 100 dan bobot 5%, maka skornya 5 dengan kriteria yang likuid. Selanjutnya yaitu jati diri koperasi. Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua rasio, yaitu komponen yang pertama, rasio partisipasi bruto. Dengan cara jumlah partisipasi bruto dibagi jumlah partisipasi bruto ditambah transaksi non-angsuran dengan bobot penilaian 5. Yang kedua, komponen rasio partisipasi ekonomi anggota atau PEA. Dengan cara MEP ditambah SHU bagian anggota dibagi total simpanan pokok ditambah simpanan wajib dikali 100% dengan bobot penilaian 5, sehingga bobot penilaian menjadi 10. Dengan keterangan MEP yaitu manfaat ekonomi partisipasi dan PEA yaitu partisipasi ekonomi anggota. Rasio yang pertama, rasio partisipasi bruto. Tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota semakin tinggi atau besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh dari partisipasi anggota terhadap koperasi dalam periode waktu tertentu sebelum dikurangi beban pokok. Beban pokok adalah jumlah biaya atas dana yang dihimpun dari para anggotanya. Dengan perhitungan yaitu rasio partisipasi bruto persentasenya kurang dari 50 dengan nilai kredit 25 dan bobot 5%, maka skor 1,25 dengan kriteria rendah. Untuk rasio partisipasi bruto persentase 25-49 dengan nilai kredit 50 dan bobot 5%, maka skor 2,50 dengan kriteria kurang.
Untuk rasio partisipasi bruto dengan persentase 50-75 dengan nilai kredit 75 dan bobot 5%, maka skor 3,75 dengan kriteria cukup. Untuk rasio partisipasi bruto dengan persentase lebih dari 75 dengan nilai kredit 100 dan bobot 5%, maka skor 5 dengan kriteria tinggi. Yang kedua, rasio partisipasi ekonomi anggota. Peningkatan pelayanan koperasi kepada anggotanya dalam bentuk manfaat ekonomi yang diperoleh sebagai anggota koperasi. Manfaat ekonomi partisipasi adalah manfaat yang diterima anggota pada saat berpartisipasi di mana harga pelayanan koperasi lebih rendah dari harga non-koperasi. Dengan perhitungan rasio PEA dengan persentase kurang dari 5 dengan nilai kredit 25 dan bobot 5%, maka skor 1,25 dengan kriteria tidak bermanfaat. Untuk rasio PEA persentase 5-7,99 dengan nilai kredit 50 dan bobot 5%, maka skor 2,50 dengan kriteria kurang bermanfaat. Untuk rasio PEA persentase 8-11,99 dengan nilai kredit 75 dan bobot 5% dan maka skor 3,75 dengan kriteria cukup bermanfaat. Untuk rasio PEA persentase lebih dari 12 dengan nilai kredit 100 dan bobot 5%, maka skor 5 dengan kriteria bermanfaat. Selanjutnya, kemandirian dan pertumbuhan. Koperasi perlu meningkatkan profesionalisme melalui upaya perbaikan sistem dan pengembangan sumber daya manusia dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam kegiatan operasionalnya. Penilaian kesehatan koperasi dari aspek kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 rasio. Yang pertama, komponen rentabilitas aset dengan cara SHU sebelum nisbah, zakat, dan pajak dibagi total aset dikali 100% dengan bobot penilaian 3. Komponen yang kedua, rentabilitas modal sendiri. SHU di bagian anggota dibagi total modal sendiri dikali 100% dengan bobot penilaian 3. Dan komponen ketiga, kemandirian operasional pelayanan dengan pendapatan usaha dibagi biaya operasional pelayanan dikali 100% dengan bobot penilaian 4, maka mendapatkan bobot 10. Pertama, rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum zakat dan pajak dibandingkan dengan total aset ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100. Yang kedua, nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian. Contoh perhitungan yaitu rasio rentabilitas aset dengan persentase kurang dari 5 dengan nilai kredit 25 dan bobot 3%, maka skornya 0,75 dengan kriteria rendah. Untuk rasio rentabilitas aset dengan persentase 5-7,4 dengan nilai kredit 50 dan bobot 3%, maka skor 1-1,50 dengan kriteria kurang. Untuk persentase 7,5-10 dengan nilai kredit 75 dan bobot 3%, maka skor 2,25 dengan kriteria cukup. Untuk persentase lebih dari 10 dengan nilai kredit 100 dan bobot 3%, skor 3 kriteria tinggi. Yang kedua, rasio rentabilitas ekuitas yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total ekuitas ditetapkan sebagai berikut. 1. Untuk rasio rentabilitas ekuitas lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25 untuk setiap kenaikan rasio 2,5%. Nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100. Yang kedua, nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% dan diperoleh skor penilaian. Yang ketiga, rasio kemandirian operasional yaitu pendapatan usaha dibandingkan biaya operasional ditetapkan sebagai berikut.
Yang pertama, untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil dari 100% diberi nilai kredit 25 untuk setiap kenaikan rasio 25%. Nilai kredit ditambah 25 dengan maksimum 100. Yang kedua, nilai kredit dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.